Sama kami dalam Sara Sehat 100 Ekonom Indonesia 2022 dan ditayangkan langsung live di CNBC Indonesia dengan tema normalisasi kebijakan menuju pemulihan ekonomi Indonesia. Acara ini didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Raya Indonesia Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan juga Investasiku. Kita sudah berjalan berdiskusi melalui 3 klaster, moneter, fiskal, dan industri perdagangan. Yang ini tidak kalah penting karena kita akan mengangkat mengenai energi dan pangan yang situasinya terkini memang cukup sedang hampir krisis ya, dilanda kondisi krisis karena kondisi geopolitik yang cukup menantang. Seperti apa langsung saja Ibu Afiliani akan memandu jalannya klaster yang keempat ini. Silakan Bu Afi. Terima kasih. Ya, saya sekarang sudah berada di tempat duduk ini dan ini adalah teman-teman yang ada di klaster 4 dan tentu saja sudah kehadiran Bapak Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo dan juga rekan-rekan saya ada Bapak Bustanul Arifin Ketua Umum Perhapi dan juga Pak Berli Martawardaya, Ekonom Indef dan Direktur Indef dan juga Ibu Tri Mumpuni pelaku dari energi terbarukan yang ada di online. Baik Pak Yassin, mungkin nanti Bapak terakhir karena Bapak akan memberikan tanggapan dari terutama ini ada ekonom-ekonom yang akan memberikan masukan buat Menteri Pertanian ya. Pak Bustanul, pertama kali ini jadi pertanyaan karena Pak Bustanul akhir-akhir ini sedang di mana-mana ada gitu ya karena masalah persoalan pangan yang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia juga sedang mengalami harga pangan yang luar biasa melambung, kemudian kita juga sedang menghadapi inflasi karena harga BBM naik, harga pangan biasa ikut naik, kemudian masalah supply juga menjadi kendala gitu. Nah di saat ini semua sudah mengisyaratkan agar kita ini punya kemandirian pangan. Nah sejauh mana sih antara kondisi pangan kita saat ini dengan kemandirian pangan yang memungkinkan? Karena sudah ganti berapa presiden kemandirian pangan nggak kejadian-kejadian nih Pak Bustanul. Silakan Pak Bustanul. Baik, terima kasih Mbak Afi. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri yang terhormat, kemandirian pangan dengan cakupan yang lebih luas memang tetap bermasalah. Kita masih impor 100% untuk gandum, kita masih impor susu, kita masih impor beberapa buah eksotik ya yang tidak punya, apple Amerika, apple Washington dan seterusnya. Tapi Mbak Afi, kemandirian pangan itu jika ditopang oleh produk lokal, beberapa dari produk kita yang memang bisa dihasilkan dari Indonesia, I think we okay. Boleh disebut kita mandiri di situ. Kalau beras, kemarin tadi Pak Presiden juga sudah menyebutkan, sudah mengapresiasi Pak Menteri tentang swasembada, dan dalam 3 tahun yang mendapat penghargaan dari IRI. Dan beras karena pasokan cukup, harga tidak terlalu bergejolak. Saya lihat terakhir masih di bawah 12.000 average ya. Beda dengan harga-harga yang memang bergolak. Nah yang bergejolak satu, yang belum mandiri gula ya. Sebagian kita impor daging sapi. Kemudian di catatan saya yang masih impor tentu saja kedelai dan tadi saya sudah sebutkan yang lain-lain. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, teman-teman para ekonom, tentu saja kita tidak semuanya akan mampu swasembada. Tidak semua komoditas. Tapi kalau pangan pokok sudah oke, so far tadi ancaman dari tingginya inflasi dari sisi pangan pokok mungkin oke. Nah yang bergejolak tadi dari kemarin berita BPS justru yang di catatan saya adalah harga telur. Harga telur yang bagi saya juga agak aneh juga ya dari konteks itu. Nah dari sini kemandirian pangan tidak hanya dari supply dan demand, tidak hanya produksi, tapi value chain, rantai nilai, perdagangan, distribusi, dan beberapa dari pola konsumsi pangan kita yang sekali lagi masih harus kita bangun bersama-sama untuk mengunggulkan pangan lokal. Oke, dan diskusi pangan lokal di tingkat G20 menjadi lebih strategik ya dan agak panas karena hanya kita yang mengunggulkan itu sementara mereka seperti biasa tidak ada restriksi dalam impor dan seterusnya ya supaya flow tidak terlalu itu.
tidak terlalu terganggu. Mbak Afi, satu lagi, dalam pangan yang bersumber dari minyak nabati, kelapa sawit, kita surplus, kita tentu saja masih menjadi eksportir. Ada masalah kemarin, kita paham semua sejak bulan Ramadan, ketika kita sempat terhalang ekspornya, kita menduga bahwa untuk memulihkan ekspor itu cepat, ternyata perlu lambat. Dalam waktu itu ada yang terdampak. Siapa yang terdampak? Petani, karena harga TBS, tandan buah segar juga terdampak. Nah dari sini kemandirian pangan sekali lagi tidak hanya berdasarkan 1-2 komoditas, kita perlu melihat utuh dan yang kurang-kurang dan itu yang harus menjadi fokus ke depan. Di sini ada Pak Menteri yang memang harus digenjot produktivitasnya, yang harus digenjot pemenuhan di dalam negeri. Saya pikir itu PR ke depan supaya tidak terjadi ledakan-ledakan inflasi yang agak liar gitu. Oke, nah ini menarik Pak Yassin Limpo, apalagi dulu pernah menjadi ketua asosiasi provinsi sebenarnya. Jadi ketika itu bicara tentang ya inflasi itu tidak selalu harus di pusat, tapi bagaimana daerah juga bisa mengendalikan. Maka waktu itu usulnya adalah supply dan demand bisa di daerah dengan diberikan dana on top kalau nggak salah waktu itu ya Pak. Nah tapi sekarang kita bicara tentang kerjasama antar daerah, sekarang kan sedang digalakkan oleh Pak Jokowi juga tadi mengatakan ada daerah surplus, ada daerah yang justru kekurangan gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kemandirian pangan itu sendiri sebenarnya sangat mungkin dilakukan Pak. Tapi bagaimana melihat situasi di mana seperti Malaysia mengurangi ekspor ayam, kemudian negara lain juga demikian. Justru mereka ingin kemandirian pangan itu terjadi. Nah di kita seperti apa nih Pak saat ini dan ke depannya? Silahkan mungkin bisa dijawab karena tadi kita ngomongin pertanian, nanti energi sendiri. Ya, Afi dan Bapak Ibu sekalian, para profesional, para expert, Bapak dan hadirin sekalian. Saya ini ingin lebih banyak mencatat, Afi, apa-apa yang menjadi tugas saya ke depan. Rekomendasi forum ini sangat punya arti dan penting bagi pangan dan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan kita hadapi besok. Oleh karena itu memang yang paling penting di pertanian sekarang ini membangun sinergitas, kolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan ekspor dan kemudian membangun network. Kalau kita bisa pecahkan ini network seperti apa yang mengolah pangan seperti tadi antara daerah yang surplus, daerah yang sorted dan daerah-daerah yang membutuhkan misalnya pakan dan lain-lain, ini kita bisa selesaikan antara daerah saja di bawah kepemimpinan yang kita lakukan bersama secara nasional, maka sebenarnya mengurangi beban-beban yang ada dari pangan itu bisa dilakukan. Saya ingin katakan bahwa pangan itu segalanya. Saya ini saya pelaku Bapak. Jadi pangan itu kita negara keempat terbesar dunia. 273, kita memang nggak boleh setengah-setengah menghadapi dan nggak boleh berspekulasi, nggak boleh salah menghitungnya, terutama bagi jajaran Kementan. Oleh karena itu memang pangan untuk makan, tapi bukan hanya makan, dia untuk kesehatan, bukan hanya untuk kesehatan, dia ekonomi dasar yang memutar ekonomi yang lain, termasuk industri. Oleh karena itu memang perhatian terhadap pangan ini, tadi cluenya saya itu, membangun kolaborasi dan network. Dan tidak boleh seperti yang kita lakukan yang lalu. Tidak boleh hanya dikomandoi oleh satu sistem itu. Tidak boleh sentralistik bahkan. Bagaimana melakukan downsizing dan flat organizing terhadap pangan yang ada di setiap daerah. Karena begini, daerah kita sangat besar. Ada daerah merah, ada daerah kuning, dan ada daerah hijau. Yang hijau kita lepas-lepas saja. Ada daerah sentral, ada daerah sorted. Kalau ini manajemennya, dan ini berarti bukan cuma pangan yang kita manage, bukan hanya budidaya dan produksi. Harus di-manage sampai dengan paskanya seperti apa, membangun sistem logistiknya seperti apa, bagaimana mengatur transportasinya, agar cost produksinya bisa tetap kita jaga. Karena biasa pangan yang ada itu Pak Bus, Prof. Bus ini setiap saat mengamati kami. Ya. Dan teman-teman yang lain saya terima kasih. Kalau ada pertanian yang baik sekarang itu bukan karena Kementan.
ini Propres ada terlibat semua. Dan di setiap daerah sekarang ini kami membuat networking seperti itu. Oke. Ya, oleh karena itu memang transportasi menjadi penting untuk menjaga logistik yang ada. Harga telur, harga ayam di satu tempat, di tempat produksi datar-datar saja rata-rata. Tetapi harga yang sampai di pasar, harga yang sampai di meja untuk dimakan, ini 3 kali lipat. Betul. Ini berarti ada sistem logistik. Kan gini, Pak Prombus, nanti pakar menyelesaikan menggali kalau saya salah. Kan kalau pertanian itu sangat tergantung dengan iklim. Iya. Oleh karena itu sistem logistiknya harus diatur. Sementara tugas Kementan, kalau cuma hanya Kementan, hanya diproduksi budidayanya. Jadi harus Jadi terintegrasi harus ya memang ada terintegrasi enggak? dengan Ya, logistiknya. Nah, sekarang ini makin penting karena kita menghadapi climate change Iya, dunia. betul. Dan climate change ini Sungai Rhine aja di Jerman susut sampai 30%. Betul. Semua kapal, bahkan sekarang ini data dari beberapa menteri yang ada di G20, di Italia semua danau kering. Betul. Nah ini semua kita nggak Iya. boleh salah mengaturnya. Betul. Nah, kalau kita bicara pertanian ini kan skalanya masih banyak yang kecil-kecil, Pak. Nah, bagaimana mengembangkan agar economic of scale dari suatu sektor pertanian ini mencapai skala yang baik gitu. Nah, ini kan juga menjadi satu produktivitas makin meningkat. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Mentan? Oleh karena itu memang saya sih sebagai Menteri Pertanian, saya tidak mau terikat dengan tupaksi seperti yang kemarin. Gaya pertanian, mengatur pertanian yang kayak kemarin tidak cukup. Menghadapi climate change, menghadapi gejolak ekonomi, gejolak keuangan. Nggak cukup. Dengan ya ada perang lah sama macam-macam ini kita udah referensi itu. Nggak mungkin. Oleh karena itu Menteri Pertanian harus mengatur bagaimana menekan inflasi. Dan inflasi harus dimulai dari daerah. Oke. Cabai aja kita harus atur, bawang merahnya harus diatur. Bagaimana dengan gula? Selain itu, Oke. tadi Pak Bus udah nyampaikan begitu banyak impor dan ketergantungan dia. Substitusi impornya kalau daging nggak ada, sapinya nggak ada misalnya, harus kambing dan ayam harus didorong. Dan kalau pertanian Ibu Avi bicara skala kecil dulu, nggak bisa langsung skala besar. Nanti dia di industri baru dia besar. Iya, iya. Dan dia berskala rumah tangga. Yang ketiga, ini peluang juga untuk kita mengekspor. Jadi 3 strategi baru kita ini selain network dan kolaborasi yang Ekspor. sampai di daerah dan sistem logistik yang harus kita atur, Ya. kita tidak biarkan rakyat diatur oleh pasar saja. Minta maaf ini kalau saya salah. Oke. Harus ada intervensi Harus ada. negara Oke. dan itu ada di kami. Oke. Saya berharap mudah-mudahan kami nggak salah. Tetapi saya berharap kami tidak spekulasi mengatur 2 tahun ini Pak. Baik Pak. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Saya mungkin ke Pak Berli nih, Mas Berli. Kalau kita lihat energi terbarukan ini sebenarnya kalau di dalam roadmap energi itu sebenarnya kita itu bertahap. Harusnya kita sudah mengurangi BBM secara bertahap, tapi yang diganti itu selalu roadmapnya, bukan strateginya itu mengarah ke sana gitu ya. Dan itu kita bisa lihat dari presiden ke presiden itu ketika harga BBM murah kembali ke BBM lagi. Tapi kalau harga BBM mahal lari ke energi terbarukan sehingga tidak pernah tercapai gitu. Nah ini bagaimana padahal kita sendiri punya komitmen akan mengurangi efek rumah kaca, kemudian kita juga komitmen 2060 ya terkait dengan karbon gitu. Nah gimana peta sekarang dan mustinya seperti apa? Ya, kita punya target untuk mencapai 23% dari energi terbarukan di 2025. Itu padahal data 2021 itu baru 11,5% alias persis setengah gitu. Jadi ya kalau itu mau tercapai dalam 3 tahun berarti harus sangat kebut ya. Dan ini bukan hanya ya keren-kerenan ya, kita kan data 2016 Indonesia adalah top 10 atau nomor 10 untuk emitter karbon. Ya, padahal kita punya tanggung jawab, punya goal di pembukaan UUD 45 untuk turut berperan nyata dalam perdamaian dunia. Dan saat ini ya perubahan iklim, karbon juga termasuk bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi tapi juga untuk kepentingan dunia ya. Apalagi khususnya ya Indonesia sebagai negara kepulauan. Di mana kalau saya pernah coba simulasi lihat di tools yang digunakan itu kalau naik
3% aja, kalau naik 3 meter ya laut itu Pantura, Banjarmasin, Palembang itu banyak yang terendam. Jadi ini untuk kepentingan kita juga, bahwa jadi bukan hanya untuk keren-kerenan. Nah ini challenge-nya adalah memang kemarin kita keburu membangun dengan sistem kelistrikan dan energi dengan asumsi batubara akan murah ya. Saat ini ya secara faktual sebenarnya energi terbarukan sudah lebih murah daripada batubara khususnya, karena batubara sebenarnya disubsidi dengan ada DMO (Domestic Market Obligation) dan Domestic Price Obligation. Jadi 25% ya mau dinaikkan jadi 30 harus dijual ke Indonesia, nggak boleh keluar dari produksi. Harganya juga dipatok. Jadi kalau pakai harga global itu sudah jauh lebih murah. Nah ini yang ya kita harus mengkoreksi kesalahan kemarin ya, kesalahan untuk planning ya, sehingga untuk melakukan transisi secepatnya. Dan ini juga bukan hanya dari segi produksi, tapi juga dari segi produksi, dari segi, tapi juga di transportasinya ya. Jadi harus dipercepat lagi elektrifikasi ya, mendorong mobil listrik masih mahal ya, motor listrik dulu deh gitu, motor listrik sehingga yang lebih cepat dan lebih murah. Kemudian juga dari segi policy demand ini juga belum banyak dibahas ya, selalu supply terus. Ya demandnya misalnya kita kemarin sudah terbiasa work from home, WFH dan study from home. Ini sekarang sudah agak turun pandemi ya, seakan-akan atau banyak yang mendekati kembali ke 100% lagi kembali. Padahal kalau kita bisa teruskan minimal 40% WFH ya, SFH, jadi kita bisa banyak sekali menghemat energi dan khususnya BBM gitu. Jadi jangan hanya di supply tapi juga harus dari demand side-nya, Bu. Memang kalau kita lihat dari energi terbarukan, mungkin yang pertama kali harus dilakukan adalah melalui PLN ya. Karena kemarin banyak sekali industri yang mengatakan kami dianggap tidak ramah lingkungan karena kami sudah ramah lingkungan, PLN-nya belum ramah lingkungan gitu. Jadi artinya di sini ada supply chain juga yang mengganggu dalam persoalan energi terbarukan gitu ya. Insentif apa sih yang dibutuhkan dari pemerintah supaya swasta ini mau bergerak ke arah sana, ke arah energi terbarukan? Ya, jadi ada dua, ya dari segi policy dan dari segi PLN ya. Dari segi policy saat ini masih ditetapkan bahwa harga energi terbarukan minimal 85% dari harga yang berlaku saat itu yang biasanya fosil ya, fosil yang disubsidi batubara. Nah itu implicit atau shadow subsidi ini nggak diperhitungkan sehingga tidak fair, dipaksa harus lebih murah, yang tidak disubsidi harus lebih murah dibandingkan yang disubsidi. Nah itu ya jadi price ini pelan-pelan mesti kita gerakkan kembali sehingga mencerminkan bukan hanya produksi dan keekonomian tapi juga dampak ke lingkungan, Bu gitu. Oke, terima kasih. Nah ini nggak terasa waktu kita, Mbak. Masih ada waktu kah? Masih ada satu segmen lagi Ibu, dan masih di klaster yang ini kita masih akan lanjutkan kembali pembahasan. Pastinya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia 2022.